صدرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada hadis dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu', la tastanju birrawthi walal 'idham fa innahu zad ikhwanikum minal jinn. La tastanju birrawthi walal 'idham, yakni jangan kalian beristinja dengan raus, dengan kotoran binatang yang kering, jangan pula dengan tulang belulang, karena dia adalah zadu ikhwanikum, makanan saudara kalian dari kalangan jin. Wa alaih, maka dengan itu tidak sah seseorang yang beristinja dengan tulang atau beristinja dengan kotoran kering, karena disebutkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ad-Daruqutni. Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya wa qala isnaduhu sahih, bahwasanya Nabi SAW naha ay yustanja bi'admin aw rawthin, bahwa Nabi melarang untuk beristinja dengan tulang dan dengan kotoran kering, dan kemudian berkata innahuma la yutahhiran, bahwa keduanya tidak mensucikan. Mereka yang melihat dari sisi hissi, yang penting qad zalatin najasah, yang penting telah hilang dan bergeser najisnya, maka sudah sah, sudah bersih. Tetapi mereka yang melihat dari sisi ma'nawi, bahwa Nabi menyatakan la yutahhiran, tidak mensucikan, maka walaupun terlihat dengan mata sudah hilang najisnya dengan raus atau dengan azm, tetap dia tidak mensucikan, karena Nabi menyatakan la yutahhiran, la yutahhiran, karena memang
kadang ada sesuatu yang dianggap jelek atau najis secara hissi, atau lebih tepatnya hadath secara hissi. Tetapi ada hadath yang sifatnya ma'nawi. Sebagaimana ketika seseorang dalam keadaan buang angin misalnya, di jalan keluar di duburnya tidak terjadi sesuatu dari najis, tetapi tetap dia terkena hadath dan harus berwudu kembali. Demikian pula beberapa perkara-perkara yang lain. Maka di sini kalau sudah dikatakan innahuma la yutahhiran, maka ikhwan fillah azakumullah, berarti dia benar-benar la yutahhiran. Ibnu Khuzaimah adalah seorang yang mutasyaddid, seingat saya. Artinya kalau dia menyatakan sahih, insyaallah sahih. Berbeda kalau Ibnu Hibban yang mengatakan sahih. Berbeda kalau Imam Hakim yang mengatakan sahih. Karena terkenal beliau-beliau termasuk mutasahil dalam mentashih. Khairuddin azakumullah. Maka kita masuk kepada dalil yang berikutnya dari musannif rahimahullah, yaitu athar dari seorang tabi'i yang mulia, yaitu Sa'id bin Jubair rahimahullah. Qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah. Siapa yang mencabut tamimah, jimat dari seseorang, maka nilainya seperti memerdekakan seorang budak. Demikian diriwayatkan oleh Waqi', yakni Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah. Di dalam syarahnya disebutkan, hadza 'inda ahli ilm, kalimat seperti ini menurut ahlul ilm lahu hukmul marfu'. Maka kalau terucap dari seorang sahabat atau dari beberapa sahabat, kalimat yang seperti ini yang la majala lirra'yi fi, yang tidak ada tempat bagi ra'yu, tidak mungkin dari ra'yunya, pasti dari nabinya, dari rasul, dari guru mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi sayangnya di sini bukan dari seorang sahabat, tapi seorang tabi'i. Fayakunu hadza mursalan, maka berarti mursal, lianna Sa'idan tabi'i. Tetapi dan di sini paling tidak kita mendapatkan fadl, keutamaan melepas tamimah, jimat-jimat dari seseorang. Melepas itu tentunya dengan nasihat-nasihat, bisa pula dengan tangan, sebagaimana izalatul munkar, sebagaimana menghilangkan kemunkaran. Man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang memakai yang demikian, beliau tarik, beliau cabut, dan beliau menyatakan, "Ma hada? Apa ini? Lau mitta wahia alaik ma aflahta abadan." Kalau engkau mati dan benda ini masih ada pada tanganmu, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Walaupun dijawab oleh orang tadi, minal wahina, ini untuk pelindung dari wahina, tetap Nabi menyatakan bahwa kalau kamu mati, engkau enggak akan selamat. Dengan tangannya dicabut. Kalau memang kita memiliki kekuasaan, memang kita memiliki kemampuan, atau dari tingkat atas ke tingkat bawah. Tingkat atas ke tingkat bawah artinya dari pemerintah kepada rakyatnya, dari orang tua kepada anaknya, dari guru kepada muridnya, maka tidak mengapa untuk mencabutnya langsung. Hadza haram, ini tamimah, ini jimat. Lau mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Kalau kau mati dalam keadaan benda ini ada padamu, kau enggak akan selamat. Tetapi bisa jadi kalau pada akran yang setingkat dengan kita, apalagi kepada yang di atasnya, tidak bisa demikian. Harus dengan muqaddimah. Terangkan bahwa itu haram. Ima dia mencabut sendiri, wa ima kemudian kita yang mencabutnya, tapi setelah ada muqaddimah, nasihat-nasihat yang cukup sehingga dia paham. Yang jelas, apakah dengan kata-kata, walaupun tangan kita tidak bergerak, itu juga termasuk mencabut. Walaupun dikatakan dengan kalimat man qata'a tamimatan, siapa yang mencabut tamimah dari seseorang,
Tetapi maknanya siapa yang menyebabkan tercabutnya tamimah dari seseorang, maka kaidah li raqabah, maka nilainya seperti memerdekakan budak, melepaskan belenggu leher-leher atau belenggu yang ada di leher-leher para budak, dibebaskan, dimerdekakan. Dan sungguh wajhus syabahnya sangat jelas. Sisi persamaan antara keduanya sangat jelas. Karena seorang yang dalam keadaan memakai tamimah, memakai jimat-jimat, menggantungkan hatinya kepada jimat dan menggantungkan jimatnya di lehernya, adalah orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang diperbudak oleh syaitan, orang-orang yang diperbudak oleh bisikan-bisikan dan syubhat-syubhat syaitaniyah. Maka kasihan dia. Kalau kita nasihati, kita peringatkan sampai kemudian terlepas, berarti engkau memerdekakan orang yang sedang dibelenggu oleh belenggu-belenggu syaitan. Maka tentunya nilainya sama dengan raqabah, nilainya sama dengan memerdekakan budak, bahkan bisa jadi lebih. Kenapa demikian? Karena dia terbelenggu dengan belenggu-belenggu syaitan dan kesyirikan-kesyirikan. Adapun budak-budak, ada di antara mereka yang muslim dalam keadaan masih budak. Hanya saja dia tidak bisa melakukan ibadahnya dengan sempurna karena masih dalam keadaan diperbudak. Tapi muslim, mengucapkan la ilaha illallah, mengerti tauhid, masya Allah, dimerdekakan, lebih lagi dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan lebih leluasa. Adapun ini, kalau tidak merdeka, dia terus dibelenggu kesyirikan. Dan apa kata Nabi dalam riwayat-riwayat yang kemarin? Lau mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Kalau engkau mati dalam keadaan belenggu ini ada padamu, yakni jimat-jimat tadi masih ada padamu, ma aflahta abadan, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Khani bin a'azakumullah, diriwayatkan oleh Waqi', huwa Waqi' ibn al-Jarrah ibn Waqi' al-Kufi, thiqatun imam, thiqah imam, sahibu tasanif, memiliki sekian kitab-kitab yang beliau tulis, di antaranya Al-Jami' dan lainnya. Wa rawa anhu al-Imam Ahmad, dan meriwayatkan daripadanya Imam Ahmad, dan termasuk juga dia sebagai gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa tabaqatuhu, dan semua yang seangkatan dengan Imam Ahmad. Mata sanata 97 wa 100 dan meninggal pada tahun 197 Hijriah. Setelah dibawakan oleh musannif rahimahullah, wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qala al-musannif, maka beliau berkata rahimahullah, wa lahu an Ibrahim, dan masih diriwayatkan oleh Waqi' dari Ibrahim, Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah, qal kanu yakrahuna at-tamaim kullaha, bahwasanya mereka dulu tidak suka, benci kepada tamimah-tamimah minal Qur'an wa ghairul Qur'an, apakah yang dari Qur'an ataupun yang selain Qur'an. Al-musannif rahimahullah setelah membawakan riwayat dari Waqi' tentang ucapan Sa'id bin Jubair, kemudian beliau membawakan pula riwayat dari Ibrahim an-Nakha'i. Ibrahim an-Nakha'i huwal imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i al-Kufi, yang dijuluki dengan julukan kunyah Aba Imran, thiqatun min kibaril fuqaha, termasuk kibarul fuqaha. Berkata Al-Mizzi, dakhala ala Aisyah, dia sempat masuk menemui Aisyah atau sempat bertemu. Walam yathbut lahu sima'un minha, tetapi tidak diriwayatkan bahwa beliau sempat mendengar riwayat. Berarti di akhir-akhirnya, dan tidak sempat mendapatkan riwayat dari beliau. Yang diistilahkan tabi'i sigar, tetapi jangan tertipu dengan kalimat sigar, karena beliau ulama kibar, kibarul fuqaha. Istilah sigar menunjukkan ada yang bertemu dengan sekian banyak para sahabat, hampir mayoritasnya. Ada yang bertemu dengan sedikit sekali, atau belakangan. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin yang saya hormati.
Apa kata Ibrahim An-Nakha'i? Mengatakan kanu yakrahuna tamaim, mereka dulu benci, enggak suka pada tamimah-tamimah. Li'annahu haram. Benci, tidak suka karena haram. Jangan diterjemahkan benci tidak suka berarti makruh, bukan. Tetapi bencinya mereka karena itu adalah suatu yang haram, suatu yang merusak akidah, bahkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun kalau mereka masih menganggap sebagai asbab, penentunya adalah Allah, tidak sampai pada syirik besar. Tapi syiriknya adalah syirik kecil. Qala ila akhirih, ucapan Ibrahim An-Nakha'i bahwa mereka dulu benci, siapa yang dimaksud mereka? Muraduhu bidzalik, yang dimaukan oleh beliau adalah ashabu Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud tentunya adalah mereka-mereka yang termasuk sahabat-sahabat Ibn Mas'ud atau murid-muridnya Ibn Mas'ud seperti Al-Alqamah, Al-Aswad, Abu Wa'il, Al-Haris Ibn Suwaid, wa Ubaidah As-Salmani, Masruq, wa Rabi' Ibn Khuthaim, wa Suwaid Ibn Ghafalah, dan lain-lain dari mereka. Yang tentunya yang sempat ditemui oleh Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, bahwasanya mereka dulu enggak suka, benci mereka kepada yang namanya tamimah. Minal Quran atau min ghairil Quran. Apakah dari Quran atau dari selain Quran? Ini sebagai catatan penting. Bahwa kalau yang namanya jimat tetap haram, tetap dia dalam keadaan syirik, dilarang oleh Rasulullah SAW, walaupun dari Quran. Apalagi bukan dari Quran. Dari Quran itu dicatat ayat kecil-kecil, ya, yang disilakan dengan rajah-rajah, dilempit-lempit sampai kecil, dimasukkan dalam kain, diikatkan di sana. Nah, ini jimat. Ya. Tamimah, atau dimasukkan ke dalam kain, dijahit, ya, seperti bantal-bantal hitam, dicampur dengan padi, dicampur lagi dengan apa? Ada ayat Al-Qur'annya, dikalungkan sebagai pelindung. Dari Quran ataupun dari ghairil Quran tetap haram, dan mereka semuanya benci, mereka tidak suka. Kalimat karahiyah, kalimat makruh, kadang bermakna karahiyatut tahrim, kadang bermakna karahiyatut tanzih. Dan sering kali kalau ucapan-ucapan salaf menyatakan akrahu itu adalah karahiyatut tahrim. Karena karahiyah bermakna karahiyatut tanzih, yang dikerjakan tidak apa-apa tapi kalau ditinggalkan lebih baik dan mendapatkan pahala. Ini belakangan. Ketika muncul tokoh-tokoh ahli usul membahas usul, baru dibahas itu. Adapun ucapan qudama, ucapan para salaf ketika menyatakan akrah, seringkali bermakna haram, seringkali bermakna karahiyatut tahrim. Karena mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan para tabi'in wa tabi'ihim, dan para imam-imam ahlus sunnah semasa itu, mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan kalimat. Kalau haram itu sudah menghukumi, dan mereka tawadhu. Mereka tidak merasa kalau mereka berhak untuk menghukumi. Maka mereka menyatakan dari pribadinya, saya tidak suka, karena dia meyakini itu haram. Tapi tidak menyatakan ini haram karena khawatir ada para ulama yang memiliki pendapat yang lebih baik atau lebih pantas didengar ucapannya daripada saya. Saya nggak suka, saya benci, saya nggak senang yang demikian. Padahal ternyata karena haram. Ini karena tawadhu'nya mereka. Ketika mereka meminta suatu hukum dan mereka merasa tawadhu', tidak merasa pantas untuk menyatakan ini begini, ini begitu, maka dia berikan pada pribadinya, kalau saya tidak suka, saya nggak suka, saya benci itu. Kembali kepada ucapan Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah. Qala kanu yakrahuna at-tamaim, mereka benci, mereka enggak suka, yakni murid-muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu enggak suka tamaim yang dari Quran ataupun yang selain Quran. Wa hum min sadatit tabi'in, orang-orang yang dimaksud tadi oleh Ibrahim An-Nakha'i adalah tokoh-tokoh tabi'in kibar. Wa hadhihi as-sighah, dan kalimat itu yasta'miluha Ibrahim fi hikayati aqwalihim.
Kalimat seperti itu dipakai oleh Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah untuk menghikayatkan, untuk menceritakan ucapan mereka bahwa mereka semua benci, tidak suka. Kama bayyana dzalika al-huffaz kal-Iraqi, sebagaimana dijelaskan oleh para penghafal, para hafidh seperti al-Iraqi rahimahullah. Khalifin a'azakumullah, dan masih ingat beberapa bulan yang lalu, yaitu ucapan atau alasan beberapa ulama yang menyatakan kalau dari Quran tidak apa-apa. Apa alasannya? Masih ingat? Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mengalungkan pada anak-anaknya ayat-ayat. Ini jadikan alasan. Dan ternyata kata Syekh bin Baz dan para ulama bahwa itu insahha, kalaupun sahih riwayat dari Sa'ad bin Waqqas, bukan sebagai jimat, tetapi sedang mentahfidz anak-anaknya dengan cara itu, sehingga mereka dikalungkan di dadanya ayat-ayat Al-Quran. Mereka sambil main mengingat-ingat ayatnya. Ketika selesai hafal, dihapus, akan diganti dengan ayat lainnya. Dan terus surat lainnya. Sehingga mereka menghafal dengan cara tersebut. Itu kalaupun sahih. Kalaupun sahih tidak jadi hujjah. Itu bukan sebagai jimat, tapi sebagai upaya untuk mentahfidz anak-anaknya. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Selesai bab kita, walhamdulillah. Dan bab berikutnya bab man tabaraka bi syajaratin aw hajrin wa nahwihima. Mau masuk ke lautan atau kita pertanyaan saja? Iya, karena sudah kalau masuk harus sampai tengah. Jangan di pinggirnya tok. Nah. Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum.